Shalom, perkenalkan nama saya Wati Natalia Banamtuan. Saya dari kelas 4B Program Studi Pendidikan Agama Kristen, mata kuliah Teologi Perjanjian Baru. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dengan topik konsep etika dalam Perjanjian Baru. Baik, kalau kita berbicara tentang etika Perjanjian Baru, teologi PB itu tidak akan lengkap tanpa mempertimbangkan yang namanya ajaran etika PB. Tujuan kita mempelajari konsep etika dalam Perjanjian Baru itu untuk menyelidiki perilaku kita, orang-orang Kristen dalam kehidupan baru. Jadi perhatian ini selalu dipusatkan pada bimbingan moral yang terdapat dalam PB mengenai kehidupan kita sebagai seorang pribadi Kristen dan masalah etika serta tanggung jawab sosial. Ada berbagai macam bukti-bukti dari berbagai arus pemikiran dalam Perjanjian Baru mengenai dengan etika pribadi dan secara lebih umum akan saya jelaskan di sini. Kita akan memberikan perhatian khusus pada hubungan antara teologi dan etika. Bagaimana konsep etika dalam Perjanjian Baru ini memperlihatkan bahwa etika Kristen ini bukan merupakan tambahan yang tidak sepadan bagi teologi PB, tetapi merupakan bagian yang mendasar dari teologi itu. Ia membedani etika Kristen dari semua sistem etis yang lain ialah sistem teologisnya. Jadi pada pokok etika Kristen bersifat teologis yang hanya dapat ditandai dalam kerangka anugerah Allah ilahi. Ajaran etis ini tidak hanya diajukan sebagai dasar moral bagi masyarakat duniawi, tetapi dirancang untuk mereka yang sudah menyambut Injil dan berikrar akan melayani Allah. Baik, yang berikut kita akan membahas tentang pandangan Yesus mengenai dengan kebaikan yang bisa kita baca di dalam kitab-kitab Injil Sinoptik. Jadi pandangan Yesus mengenai kebaikan dalam menanggapi ajaran etis itu sangat penting untuk memperlihatkan gagasan Tuhan Yesus mengenai dengan kebaikan. Kenapa? Karena gagasan ini merupakan norma yang kita pakai untuk mengukur segala perbuatan manusia. Pertama-tama kita melihat bahwa Yesus menolak untuk menilai akhlak seseorang menurut perbuatannya tanpa memperlihatkan dorongan batinnya. Jadi pendekatan seperti ini sangat-sangat bertentangan dengan pandangan yang lazim yang digunakan pada waktu itu, yang menekankan adanya ketaatan yang ketat pada peraturan hukum sebagai jalan untuk memperoleh jasa. Tuhan Yesus juga mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena mereka sangat saksama memperhatikan perbuatan lahiriah seseorang tetapi mengabaikan keadaan batinnya. Baik, yang berikut ada prinsip-prinsip etika dari Paulus. Yang pertama, sifat tidak sistematis dari etika Paulus. Yang kedua, etika Paulus tidak bersifat estetis meskipun kadang-kadang nampak keras. Yang ketiga, ketika Paulus tidak bersifat legalistik. Yang keempat, etika Paulus pada dasarnya dibimbing oleh Roh. Yang berikut unsur-unsur kuat dalam ajaran etis Paulus. Berikutnya dicatat beberapa unsur yang tentunya menentukan perilaku yang benar bagi orang-orang Kristen. Pertama, citra mengenai yang patut dan langsung menyediakan perilaku buruk tertentu. Misalnya kata-kata yang tidak senonoh, yang tidak patut diucapkan. Bisa kita baca dalam Efesus 5 ayat 3. Unsur lain dalam etika polusi adalah himbauannya mengenai akal budi dan pemahaman. Ada unsur lain lagi yang mempengaruhi keputusan etis, yaitu harapan akan kedatangan Kristus yang segera. Yang berikut ada istilah-istilah etis yang dipakai Paulus. Ada kebajikan yang wajib dikembangkan, kejahatan yang harus dihindari. Dalam tulisan Paulus terdapat lebih banyak daftar kejahatan daripada daftar kebajikan. Sebaiknya jenis-jenis kejahatan itu dibagi menjadi 4 golongan, yaitu dosa seksual, dosa dalam berbicara, dosa sosial, dan dosa pementingan diri. Yang berikut ada ucapan-ucapan bahagia. Jadi ucapan-ucapan bahagia ini terdapat dalam 2 bentuk. Yang pertama dalam Matius 5 ayat 13-12 dan Lukas 6 ayat 20 sampai dengan 23. Umumnya dianggap sebagai ikhtisar dari ajaran etis Yesus, meskipun ada perbedaan pendapat mengenai relevansi dari ucapan-ucapan itu untuk masa kini. Tapi jelas bahwa Yesus sangat mengharapkan bahwa ucapan-ucapan tersebut akan terwujud dalam kehidupan murid-muridnya.
Namun demikian, nampaknya bahwa di antaranya yang sulit dianggap sebagai asas etika yang umum. Jadi harus kita akui bahwa ucapan-ucapan itu hanya berlaku bagi mereka yang bersedia menjadi murid Yesus. Dalam Injil Matius, ucapan-ucapan itu merupakan bagian utuh dari khotbah di bukit. Tetapi apabila hubungan konteks ini diabaikan, persyaratan rohania yang dituntut dari orang yang ingin mewujudkan ucapan-ucapan tersebut menandakan bahwa suatu keadaan rohania yang tidak ada artinya kalau dipisahkan dari pengertian PB tentang manusia baru di dalam Kristus. Yang berikut unsur-unsur penting dalam kehidupan moral. Unsur-unsur yang menentukan seluruh kehidupan moral lebih penting daripada perintah-perintah khusus. Memang agak sedikit sulit untuk memisahkan antara unsur-unsur tersebut dari misi Yesus serta penerapannya secara keseluruhan. Namun, ada beberapa prinsip tertentu yang khusus menyangkut dengan keputusan-keputusan etis. Yang pertama, kasih adalah kewajiban utama. Yang kedua, beberapa orang menganggap perintah agung sebagai penuntun utama dalam membuat keputusan-keputusan etis. Yang ketiga, faktor selain ialah penolakan secara positif pada hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Yang keempat, Yesus sendiri merupakan teladan yang sempurna bagi pengikut-pengikutnya. Yang kelima, salah satu penonton yang paling positif yang berhubungan erat dengan sikap yang baru disebut ialah kesadaran orang-orang percaya bahwa mereka harus bertingkah laku sesuai dengan kedudukan baru mereka sebagai anak-anak Allah. Yang keenam, prinsip yang lain ialah perlunya kebenaran. Yang ketujuh, ajaran Yesus mengenai cinta benda atau materialisme memang sangat penting.